selalu dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganjar kita dalam ibadah kita ini dengan sebuah ganjaran yang insyaallah baik. Hadirin sekalian dari luar Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengingatkan kita dan menyebutkan bahwa sesungguhnya al-qalbu, hati itu adalah sebuah hal yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang manusia. Bahkan para ulama mengingatkan bahwa hati itu adalah modal paling dasar kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan modal dasar kita untuk kemudian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah athar, dalam artian bukan Al-Qur'an tapi merupakan sebuah hadis qudsi, yang mana kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tas'ani ardi wala samai walakin wasa'ani qalbu 'abdil mu'min. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya langit dan bumi itu tidak mampu menampung zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mampu menampung Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah sampaikan bahwa yang mampu menampung Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati dari seorang hamba yang mukmin. Karena kemudian yang namanya hati tersebut para ulama sampaikan sebagai baitur rabbi. Dia adalah rumah tempat tinggal dari Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya hati itu adalah nadrohnya Allah, tempat Allah melihat dari diri seorang hamba. Allah tidak melihat kepada yang lainnya, tapi Allah melihat kepada hati dari setiap umat. Maka kemudian Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ingat bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila amwalikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguhnya Allah enggak melihat jabatanmu, Allah enggak melihat hartamu, Allah enggak melihat perusahaanmu, Allah enggak melihat pakaianmu, Allah tidak melihat hal tersebut. Yang Allah lihat di dalam diri seorang hamba itu adalah hatinya dan perbuatannya. Maka para ulama mengatakan bahwa al-qalbu nadhratur rabbi, bahwa yang namanya hati itu adalah tempat memandangnya Tuhan, yang tentu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, jika kemudian yang ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita, maka kemudian rasanya kita harus malu kalau Allah ketika menatap hati kita, maka hati kita dalam keadaan kotor, dalam keadaan yang tidak pantas, dalam keadaan yang kemudian penuh dengan najis dan kehinaan. Sebagaimana mungkin ketika kita dalam bermuamalah, kita bertemu dengan seseorang, lalu muka kita ada jerawatnya misalnya, muka kita ada sesuatu titik noda hitam di muka kita, maka kemudian kita akan merasa malu bermuamalah dengan banyak orang. Begitupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berhadapan dengan Allah, ketika kita sholat, apalagi nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, tapi hati kita masih dalam keadaan yang diliputi cinta dunia, yang diliputi dengan kesombongan, yang diliputi dengan iri, dengki, ujub, merasa lebih hebat dari orang lain, merasa lebih mulia dari orang lain, merasa ibadahnya lebih utama dari orang lain. Itu sungguh kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang namanya hati ini, Nabi Muhammad SAW sampaikan sebagai pusat komando, sebagai markas besar daripada perbuatan kita semuanya. Apapun yang kita lakukan itu pusat komandonya adalah hati itu sendiri. Maka hati itu kita bisa melihat kedalaman hati dari bagaimana seseorang itu bersikap.
karena sikap itu adalah cerminan daripada hati itu sendiri. Nabi SAW bersabda, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad seseorang itu ada segumpal darah, yang mana segumpal darah ini kalau baik kata Nabi maka seluruh amalnya baik. Tapi kalau kemudian hati segumpal darah ini itu tidak baik, maka semua amal perbuatan tidak baik. Inilah yang kemudian dikatakan oleh Nabi sebagai al-qalbu, inilah hati. Maka hati itu adalah pusat komando dari segala macam perbuatan. Ketika kita melihat ada orang yang berkata-kata kotor, ketika kita melihat ada orang yang sukanya nyinyir, sukanya dengki, sukanya iri, sukanya menghina orang lain dengan kata-katanya, lisannya, dengan perbuatannya, maka kita bisa pastikan bahwa hatinya itu merupakan hati yang kurang baik. Hadirin sekalian, kalau kemudian kita lihat hati ini adalah penyakit batin, di dalam hati ini adalah sesuatu yang batin begitu. Dan kalaupun hati rusak berarti ada penyakit yang kemudian kita katakan sebagai penyakit batin. Sesungguhnya penyakit batin ini lebih dahsyat daripada penyakit zahir atau penyakit jasmani. Kita bisa bayangkan misalkan ketika ada seorang yang terkena penyakit jasmani yang paling luar biasa, misalkan penyakit kanker atau penyakit HIV atau penyakit apapun lah yang kemudian kita katakan sebagai penyakit jasmani. Penyakit jasmani ketika seorang itu meninggal dunia habis sudah, nggak perlu lagi ke dokter, nggak perlu lagi minum obat. Kalau kanker nggak mungkin lagi, nggak bisa lagi namanya kemoterapi, yang sudah habis. Penyakit itu sudah selesai dengan matinya tubuh. Itu kalau penyakit jasmani. Tapi kalau kemudian penyakit batin atau penyakit hati, maka kematian itu bukan akhir dari penyakit itu sendiri. Dengan kematian justru awal daripada kita mendapatkan akibat-akibat buruk daripada penyakit hati itu sendiri. Maka kita nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan merasakan apa yang menjadi akibat dari kesombongan kita. Kita akan melihat akibat dari kedengkian kita kepada makhluk-makhluknya Allah. Kita bisa melihat banyak hal daripada penyakit-penyakit hati yang kita rasakan di dunia. Maka hati itu menjadi sebuah modal kita sebenarnya. Kebersihan hati itu menjadi sebuah modal dasar kita untuk kelak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sinilah kemudian para ulama menyatakan bahwa ketaatan qalbu, ketaatan yang sifatnya batiniyah itu lebih utama daripada ketaatan yang sifatnya jasmaniyah. Ketaatan qalbu itu lebih utama dibandingkan dengan ketaatan jasmaniyah. Apa itu ketaatan batiniyah? Ketaatan batiniyah yang paling utama justru adalah al-iman. Karena itu adalah ketaatan batiniyah. Sebelum kita sholat, sebelum kita melakukan zakat, sebelum kita melakukan semua perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang Allah perintahkan yang paling utama adalah iman. Dan iman itu adalah bentuk dari sebuah ketaatan batiniyah. Pun sebaliknya, bahwa kemaksiatan batin itu justru adalah sebuah hal yang paling dahsyat ditimbang dari ketaatan secara zahir. Apa itu? Kemaksiatan secara zahir? Apa itu kemaksiatan batin yang tertinggi? Kemaksiatan batin yang tertinggi adalah asyirku billah, al-kufru billah, syirik kepada Allah, kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, bahwa pembersihan hati itu lebih kemudian harus kita utamakan ketimbang ada pembersihan secara zahir. Karena apapun amal perbuatan yang kita lakukan, ibadah kita, sholat kita dan lain sebagainya,
Nah itu kemudian ketika masih ada penyakit-penyakit hati, maka Allah pertimbangkan untuk kemudian naik menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, maka kemudian beruntunglah orang-orang yang berusaha untuk bisa membersihkan hati mereka, berusaha untuk terus menjaga hati mereka, membersihkan hati mereka, mensucikan hati mereka dari semua penyakit-penyakit hati yang banyak tersebut. Bukan hanya satu dua, tapi penyakit hati begitu banyaknya. Walaupun nanti saya akan sebutkan beberapa pendapat ulama, ada sebuah penyakit-penyakit hati yang paling utama pada diri seseorang. Nabi Ibrahim alaihissalam, misalkan ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa doa Nabi Ibrahim? Wa la tukhzini yawma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu Nabi Ibrahim berdoanya. Ya Allah, jangan jadikan aku terhina ketika nanti yauma yub'atsun, ketika nanti aku berada pada saat hari pembalasan, hari di mana layak fa'malun wala banun, yang namanya harta, namanya anak, namanya kedudukan, namanya jabatan, itu tidak ada sama sekali manfaatnya, sama sekali. Tapi ada pengecualiannya, kecuali adalah man Allah biqalbin salim, adalah orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati, dengan qalb yang salim, yang selamat, dengan qalbu yang selamat, dengan qalbu yang bersih, dengan qalbu yang yang bersih dari semua cacat dan kehinaan mental yang ada. Hadirin sekalian, hati yang tadi saya katakan merupakan cerminan dari seseorang. Maka apa yang keluar dari seseorang, dari perkataannya, dari perbuatannya, itu merupakan cerminan dari hati itu sendiri. Bahkan Nabi Isa alaihissalam dikisahkan satu ketika Nabi Isa alaihissalam dicaci maki oleh seseorang. Nabi Isa dicaci maki, dihinakan oleh seseorang. Tapi Nabi Isa alaihissalam hanya menjawab, ya jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Nah, orang-orang Hawariyun, orang-orang yang murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian dia malah bertanya kepada Nabi Isa, wahai Nabi, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan tadi? Mereka menghinamu, mereka menjelek-jelekanmu dan lain sebagainya. Lalu kenapa engkau membalasnya dengan ucapan jazakumullahu khairan? Nabi Isa menjawab, hadza ma anfaqu. Ini yang sebenarnya mereka infakkan, karena cuma itu yang mereka punya. Yang mereka punya cuma kata-kata jelek, karena di hatinya cuma ada itu. Wa hadza ma anfaqtu, dan inilah yang cuma aku punya. Di dalam hatiku itu aku nggak punya apapun, nggak punya kebencian, nggak punya rasa iri, nggak punya rasa dengki. Yang aku punya itu cuma kecintaan. Yang aku punya itu cuma rasa syukur. Yang aku punya itu cuma sebuah hal yang baik. Maka cuma ini yang bisa aku infakkan. Itulah kemudian kenapa aku membalasnya dengan kata-kata jazakumullahu khair. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Karena apa yang dilontarkan oleh seorang hamba itulah yang diinfakkan mereka kepada orang lain. Kalau kemudian mereka hanya punya caci maki, kejelekan, ya itulah yang mereka infakkan. Tapi tentu orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang hatinya bersih, dia menghindari dari hal tersebut karena di dalam hatinya adalah kebaikan. Maka para ulama menyatakan bahwa wa kullu ina'in billadhi fihi yamdhah, maka setiap wadah itu akan memercikkan apa yang ada di dalam wadah tersebut. Kalau hati kita itu bersih, maka dipercikkan bersih. Ketika wadah itu susu, maka yang terpercik adalah susu. Ketika wadah itu air putih, maka yang terpercik air putih. Ketika wadah itu air teh, maka yang terpercik air teh. Nah, begitulah sebuah gambaran dari hati kita. Ketika hati kita bersih, maka yang terpercik dari hati itu adalah nilai-nilai kebaikan. Hadirin sekalian,
Maka kemudian ada tiga hal, ada tiga hal yang menurut Sayyid Abdullah Al-Haddad merupakan hal yang paling banyak ditemukan di hati manusia. Ada tiga penyakit hati yang paling banyak ditemukan dalam diri manusia, kata Sayyid Abdullah Al-Haddad. Yang pertama apa? Yang pertama al-kibar, sombong. Yang kedua adalah al-hasad, iri. Yang ketiga adalah ar-riya. Nah, ini yang kemudian sebuah penyakit hati yang mayoritas orang itu punya. Nah, ini sumber-sumber penyakit hati di dalam diri kita ada tiga itu. Ada al-kibr, ada al-hasad, ada ar-riya. Apa itu al-kibr? Al-kibr sombong. Sombong itu berarti apa? Sombong itu berarti kita melihat makhluk Allah itu dengan kacamata bahwa kita ini lebih baik dari semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya manusia saja, tapi makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang melihat dirinya lebih baik dari makhluk Allah, dia sudah sombong. Kepada manusia, pasti sombong. Bahkan kepada hewan sekalipun, ketika dia merasa dirinya masih lebih baik, anggapannya itu juga merupakan bagian dari kesombongan. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibar. Nabi SAW bersabda, enggak akan masuk surga orang yang di hatinya masih ada setitik rasa sombong, yaitu merasa lebih baik dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Yang kemudian merasa sombong, merasa lebih hebat dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kemudian rendah hati itu orang-orang yang kemudian Allah angkat derajatnya. Man tawaddu'a rafa'ah. Barang siapa yang rendah hati, Allah angkat derajatnya. Tapi man takabbar, barang siapa yang sombong, waddu'a, Allah kemudian hinakan orang ini begitu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampaikan, al-kibriya uridai, kata Allah. Kesombongan itu kan bajuku, kata Allah. Kesombongan bajuku. Maka ada sifat Allah al-mutakabbir, dan cuma Allah yang punya sifat mutakabbir, enggak boleh yang lainnya. Karena al-mutakabbir, al-kibriya itu ridai, kata Allah. Kesombongan itu jubahku, sorbanku, pakaianku. Nah, ini cuma sebuah istilah saja. Jadi barang siapa yang mengambil ridanya Allah, itu berarti orang yang kurang ajar. Gitu. Allah pakaiannya diambil. Gitu. Kesombongan yang harus dimiliki Allah, tapi diambil oleh makhluknya Allah. Ini merupakan orang yang kurang ajar. Jadi kita lihat sejarah-sejarah di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan banyak kisah-kisah tentang orang-orang yang sombong, kisah Qarun, kisah Haman, dan kisah-kisah yang lainnya, yang mana semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sifat kesombongannya. Yang kedua adalah hasud, iri. Nah, iri ini juga penyakit hati. Apa itu iri? Iri itu melihat nikmat orang lain, dia kesal sendiri. Nah, itu sederhananya begitu. Melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, dia kesal sendiri. Maka orang kayak gini nggak bakalan nikmat hidupnya. Melihat tetangga punya motor, dia sakit hati. Melihat tetangga beli mobil, dia masuk rumah sakit gitu ya. Melihat tetangga beli rumah, anaknya juga kuliah, mendapatkan predikat yang luar biasa dan sebagainya, dia sakit hati, bahkan dia bisa sampai stroke dan meninggal dunia. Nah, orang kayak gini nggak bakalan bahagia hidupnya. Karena kemudian inginnya itu nikmat itu selalu pada diri dia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat dan pada porsinya masing-masing. Nggak usah kemudian kita iri kepada porsi nikmat yang Allah berikan. Ini seakan-akan kita bilang sama Allah, ya Allah, salah, sebenarnya engkau itu yang nikmat itu bukan kepada ini orang, tapi kepada saya, kan begitu. Maka orang kayak begitu juga termasuk orang yang kurang ajar. Pun yang namanya riya itu sebuah penyakit hati juga. Kita seakan-akan beribadah, melakukan sesuatu itu tidak cukup untuk dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Pengennya pokoknya dilihat kalau bisa sama orang lain. Saya sholatnya bagaimana, saya baca Qur'annya bagaimana, saya sedekahnya bagaimana, saya melakukan kebaikan itu bagaimana begitu. Enggak apa-apa deh, yang Allah nggak lihat, yang penting yang lainnya melihat. Nah, itu riya, dan itu juga penyakit hati. Penyakit hati yang kemudian harus kita hindari. Dan bahkan tiga hal ini menurut saya Abdullah Haddad merupakan sebuah penyakit hati
yang menjangkit banyak orang-orang muslim atau mukmin. Ada sebuah kisah yang menarik sebelum kisah ditutup ini. Ada sebuah kisah yang menarik tentang seorang para murid di zaman salafun saleh. Ada seorang murid yang merasa dirinya setelah nyantri begitu ya, terus dia udah izin sama guru untuk kemudian berdakwah. Ya sudah guru, saya pengen berdakwah, pulang dengan membawa ilmu yang kemudian saya miliki begitu. Lalu guru tersebut bertanya kepada si murid, emang mau dakwah? Kau sudah punya apa? Oh, saya punya beberapa ilmu yang alhamdulillah sudah ada, ilmu tentang dakwah, ilmu tentang hukum, ilmu tentang ini dan lain sebagainya. Bukan itu. Coba ketika kamu mau dakwah, kata gurunya, apakah memang ada orang yang lebih hina dari kamu sampai kamu kok niat mau berdakwah begitu? Apakah ada orang yang kamu temukan dia lebih hina dari kamu? Maka syarat gurunya, sebelum kamu pulang, coba kamu cari orang yang lebih hina dari kamu. Ada apa enggak? Gitu. Lalu kemudian si murid tersebut terhentak dan dia mencari tahu. Dia coba keliling-keliling ke sekitar situ, ada nggak yang lebih hina dari dia? Wah, guru saya nggak mungkin. Guru saya lebih hina dari saya nggak mungkin. Ini orang yang ngajarin saya secara keilmuan juga lebih mapan dan lain sebagainya. Bukan ini orang yang lebih hina dari saya. Lalu dia melihat teman-teman sejawatnya, satu pengajian, satu pondok sama dia. Dia melihat apakah mungkin teman-teman saya, oh iya saya mungkin punya kelebihan dari beberapa hal. Dia pikir-pikir lagi, saya punya kelebihan dari ilmu ini, ilmu itu. Tapi justru mungkin saja orang-orang ini, teman-teman saya lebih ikhlas dari saya. Cara belajarnya dan lain sebagainya. Maka bukan ini sepertinya. Oh iya, saya juga punya murid-murid saya. Nah, murid-murid saya ini mungkinlah orang-orang yang lebih hina dari saya. Nah, dipikir-pikir lagi, oh iya, murid-murid saya ini orang yang sebenarnya dia thalabul ilm, orang yang mencari ilmu. Bahkan orang yang thalabul ilm itu dibentangkan sayap malaikat kepada mereka begitu. Orang-orang yang mencari ilmu dan orang-orang yang fisabilillah, orang mencari ilmu. Bukan ini. Dia bukan yang lebih hina dari saya. Jangan lagi dia ketemu orang-orang yang bermaksiat. Ini mungkin orang yang bermaksiat ini adalah orang yang lebih baik, terima kasih dan semoga Allah Subhanahu wa taala Oke, baik, terima kasih. Kita akhiri saja dalam artian bahwa kisah terakhir ini ingin menceritakan tentang seseorang yang tidak menemukan siapapun yang lebih rendah dari dirinya selain dirinya itu sendiri. Begitulah yang kemudian menjadi kisah ini menjadi sebuah ibrah, pelajaran bahwa sesungguhnya kita harus memiliki mental. Seorang pendakwah saja mentalnya tidak boleh mental menjadi orang yang lebih mulia dari orang lain, tidak. Ketika kita semua memiliki mental bahwa tidak ada yang lebih baik dari dirinya, ini masyarakat, lingkungan, negara bahkan ini menjadi sebuah model masyarakat yang insya Allah baik, kan tidak ada suuzon, tidak ada iri dengki di antara yang lain. Bahkan para ulama ketika ditanya mana yang pilihnya mana antara anak yang kemudian berilmu sama anak yang bersih hatinya. Para ulama menyatakan saya lebih memiliki anak yang bersih hatinya ketimbang yang banyak ilmunya. Kenapa? Karena kalau bersih hati ilmu insya Allah semuanya dapat. Tapi kalau ilmu tanpa bersih hati semuanya sia-sia.